Assalamualaikum teman-teman. Masih nampak bisulku? Aduh, berapa hari lu mau lebaran kok bisulnya nggak hilang-hilang. Nah, dimikak pula ya kan. Ini aku agak nggak habis pikir, emosi iya juga. Tadi aku dapat video, ya kan, yang anak yang kemarin sempat ku bahas di video aku sebelumnya. Naara buat heboh lagi, ya kan. Dia pakai apalah di mukanya tuh, pakai pelembab apalah di muka dia. Waktu ditanya bapaknya, ngapain pakai itu, ya kan. Dibilang dia, ya supaya mukanya nggak kayak hinyai. Hinyai itu apa artinya? Dalam bahasa Sunda. Udah aku cari. Hinyai artinya berminyak atau kucel, seperti teteh-teteh bubaran pabrik. Ketawa pula tuh orang tuanya. Yang mau aku pertanyakan sama kalian berdua, kalian gak kasihan sama anak kalian, si Ara ini? Aku sebagai orang luar aja kasihan aku nengoknya. Sedikit banyak kalian menjerumuskan dia. Kalian buat dia jadi bahan hujatan. Masih mending kalau kalian buat dia jadi bahan pujian, ya kan? Orang senang sama dia. Ini yang ada dihujat anak kalian. Jangan gila-gila konten lah kalian. Gila mau terkenal, gila-gila mau nyari views, gila-gila nyari duit di sosial media. Memang semua orang butuh duit, butuh, ya kan? Tapi nggak gitu juga lah caranya. Dihujat anak-anak kalian itu, gara-gara ucapannya yang ceplos-ceplosnya tuh yang mungkin bagi kalian namanya juga anak-anak. Tapi bagi orang yang mendengarnya, terutama mungkin teteh-teteh, kakak-kakak, buruh pabrik, yang mendengarnya apa gak tersinggung coba? Walaupun itu diucapkan oleh anak kecil. Mungkin sebagian teteh-teteh yang lain mungkin ngerti lah, namanya juga anak kecil. Tapi teteh-teteh yang lain, kalian gara-gara hanya mengejarkan itu supaya viral, nah apa segala macam. Sampai anak-anak pun kalian manfaatkan. Baru aja kalian kemarin tuh yang masalah si Naarani yang dihujat gara-gara masalah dia ngasih barang ke kawan-kawannya. Terus waktu di acara tuh dia bermain, dia ada kepermainan, terus dia terkesannya egois. Nah, kalian minta maaf, ya kan? Ini kok dibuat lagi? Aduh, aku tutup aja lebih sulaku ya, mengganggu. Kalian buat lagi, ketawa pula kalian. Kalau aku di posisi kalian tuh ya, di posisi kalian, anak aku ngomong gitu, kukat, gak akan kutampilkan. Kalaupun mau kalian tampilkan, bikinlah image baik di depan orang-orang. Kasih pengertian anak kalian, jangan gitu nak, nggak boleh ngatain teteh-teteh pabrik, bubaran pabrik kayak gitu. Mereka kucil, kasih penjelasan. Mereka kucil kan karena apa? Karena mereka banting tulang, keluar tenaga, peras keringat, seharian kerja di pabrik. Tapi memang langkah yang paling bijak itu jangan kau tampilkan. Kalau ujung-ujungnya anakmu yang jadi hujatan. Tega kau ya? Tega kalian? Kalau aku bilang tega kalian. Boleh kalian mengejar-ngejarkan yang namanya buat konten, tapi saring-saring lah. Konten apa yang pantas ditampilkan atau tidak? Kalian betul-betul kalian edit. Dengarkan lagi video itu dari awal. Kira-kira mana ucapan yang pantas? Potong. Nggak usah gila-gila views kalian. Heran aku dengan orang sekarang ini, konten kreator ini kok kayaknya kalau nggak viral, nggak apa, stres kurasa hidupnya mungkin ya. Berarti kehebohan kalau kontennya tuh sepi penonton. Segala cara dipakai. Segala cara dihalalkan. Sampai ngorbankan anak-anak. Lebih bagus kalian bikin aja lah kegiatan permainan anak-anak tuh yang memang sewajarnya. Sesuai dengan usia si Ara. Kalaupun ada celoteh-celotehan yang kurang pantas, potong. Nggak usah ditampilkan. Mungkin niat kalian tuh supaya orang
seneng nengok Syara, memuji-muji anak kalian. Tapi apa ujung-ujungnya? Dihujat dia. Nggak kasihin kalian. Kok kalian orang tuanya nggak kasihin nengok dari gitu? Nggak tahu lah aku bilang kayak mana lagi. Aku aja orang luar aja miris aku nengok anak kalian kayak gitu ya. Bukan aku sebagai orang tua aku merasa udah berhasil mendidik anak aku, enggak. Aku akui masih ada beberapa mungkin yang tindakanku mungkin kurang sesuai. Gak semua tindakan aku terhadap anak aku itu benar, tidak. Gak mau aku nganggap aku sebagai mak yang paling baik, enggak mau aku. Tapi kalau sampai membiarkan anakku bermulut lantam sampai menyindir profesi orang pun gak akan kubiarkan, pasti ku marahi. Ya kenapa memangnya kalau kakak-kakak keluar bubaran pabrik itu mukanya berminyak kucel? Bangga dong seharusnya mereka. Keluar keringat, keluar tenaga mereka banyak di situ. Bangga seharusnya. Yang mereka lakukan halal kok. Daripada no. Anggota-anggota DPR itu yang berasi itu, yang tak keluar keringat itu, bersih mereka. Belum tentu. Korupsi juga mereka. Padahal udah kaya ya kan. Kerja deh enak, berasi. Kerjanya malah kebanyakan duduk-duduk ajanya. Rapat sana, rapat sini. Pelesiran sana, pelesiran sini. Kunjungan kerja. Gak capek kerjanya. Kok dibilang? Kok penampakan kami, aku sebagai orang awam ya. Capek apa? Orang aku perhatikan tuh berapa kali rapat-rapat DPR itu banyak yang tidur. Banyak yang absen. Itu malu seharusnya. Tapi kalau kakak keluaran pabrik itu, bubaran dari pabrik, walaupun mukanya kucing nah, gadel nah, bangga mereka seharusnya. Aku aja bangga lihat. Itulah hasil keringat mereka. Itulah hasil mereka merah tenaga mereka satu hari untuk kebutuhan mereka, untuk keluarga mereka. Kok kasih pengertian anakmu itu? Jangan gitu nak. Walaupun muka hinyai itu yang kalian muka buru-buru pabrik itu mukanya kucel lah, hinyai, istilahnya hinyai ya, hinyai. Aku pun nggak tahu lah tuh bahasa Sunda itu. Yang katanya menjijikkan, kucel, mukanya berminyak. Kasih pengertian anak kalian itu. Mereka ketawa kalian, macam bangga kali. Jangan selalu alasan namanya anak, nggak ada itu. Itu hanya ucapan yang diucapkan oleh orang tua yang nggak mau dianggap salah mendidik anak oleh orang-orang. Nah, aku nilainya gitu. Dia salah mendidik, tapi dibilang dengan alasan namanya juga anak-anak. Jadi kok anak-anak membunuh anak yang lain, kayak yang beberapa kasus kriminal itu, anak umur 8 tahun, 9 tahun membunuh kawannya, itu dibilang kenakalan anak-anak, namanya anak-anak gitu. Anak-anak mencuri, dimaklumi juga, namanya anak-anak gitu. Masuk akal lah kalian sedikit Yang kalau kalian bisa ucapkan itu, misalnya anak kalian kasih nih pena, pensil gitu kan sama kertas. Nina tulis ini, coret namanya juga anak-anak, ya kan? Toto dicoretnya dinding rumah kita. Itu barulah bisa kita bilang kan namanya juga anak-anak. Mungkin dia penasaran kayak mana, bisa nggak dinding ditulisin? Itu masih wajar. Tapi kalau anak lah sampai menghina profesi orang, maling, membuli, apalagi mak cakapnya sampai kayak di kasus-kasus kriminal itu menghilangkan nyawa seseorang, itu juga namanya anak-anak kan? Enggak. Makanya aku paling benci sebenarnya, aku namanya kok ada orang tua namanya anak-anak. Aku kasih pengertian anak-anak kalian itu. Nanti anaknya getok kepala orang, ini nakal kali lah anak kau tuh, namanya juga anak-anak, dimaklumi. Ya enggak masuk akal. Makanya aku bilang tuh ucapan tuh hanya untuk ini, untuk dijadikan senjata sama orang tua zaman sekarang kalau aku bilang, untuk menutupi kenakalan anaknya, untuk menutupi kesalahan dia dalam mendidik anak. Kalimat itu pakai namanya juga anak-anak. Bosan aku dengar, bosan bener. Walaupun aku sendiri pun kadang mengucapkannya, tapi aku mengucapkannya masih pilih-pilih. Kalau anakku sampai menggetok kepala orangnya, udah getok balik kepalanya, marahi, jangan kayak gitu. Gak pernah tuh aku bilang
anak aku misalnya berantem sama kawan, aku bilang namanya anak, nggak mau aku. Kecuali kalau anak aku macam yang kecil-kecil nih, si Arfi ini lompat-lompat atau udah jatuh, ya nama juga anak-anak bereksperimen, itu pasti wajar. Penasaran dia kalau lompat dari bangku kayak mana rasanya ya kan, nggak bisa kita cegah. Kita baru mau cegah dia, tahu-tahu udah lompat duluan. Kita kadang-kadang kan sebagai orang tua ini kan kadang-kadang suka kalah cepat sama anak-anak ya kan, apalagi kalau anak-anaknya kelewat aktif. Sering kalah cepat kita, tahu-tahu udah berdiri di atas meja dia atau di atas kursi, kita baru mau nyamperin dia, tahu-tahu lompat dia, nggak ketangkap sama kita. Itu masih bisa lah kita bilang nama juga anak-anak, penasaran dia. Tapi kok sampai itu lagi aku bilang tadi tuh, getok kepala orang, maling apa segala macam, jangan bilang nama juga anak-anak. Termasuk kayak Naara ini, sampai melecehkan profesi seseorang hanya gara-gara keluar dari pabrik mukanya kucel ya kan. Ya udahlah ya, nggak panjang-panjang lah video aku kali ini. Aku cuma hanya kesel aja nengok videonya itu tadi, ketawa pula orang tuanya. Iyalah, nasib. Nanti kok dikritik lagi, terima nggak tuh orang tua ya? Udahlah ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.